Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pernahkah kita benar-benar merenung dalam-dalam, menyelam ke kedalaman makna Paskah, dan bertanya, apa jadinya dunia ini, apa jadinya hidup ini, jika Yesus tidak pernah bangkit dari kematian? Betapa mengerikan hidup tanpa kebangkitan Yesus. Tanpa kebangkitannya, kita akan hidup tanpa tujuan, tanpa arah, dan tanpa harapan. Apa gunanya kita menjalani hidup ini jika semuanya hanya berakhir dengan kematian yang menelan segalanya? Apa artinya pengorbanan, doa, dan iman jika semua itu hanya membawa kita pada kehampaan? Bayangkan itu, salib berdiri kokoh di atas bukit Golgota. Angin menghembus dingin, langit menghitam seperti tirai murka Allah. Tubuh Yesus tergantung tak bernyawa, berlumuran darah, penuh luka dan duri. Tetesan terakhir darahnya jatuh ke tanah yang kering, dan semua tampak berakhir. Para murid melarikan diri, harapan terkubur, dunia membisu, lalu hari berlalu, dan tidak ada fajar Paskah, tidak ada batu terguling dari pintu kubur, tidak ada sorak malaikat, tidak ada suara berkata, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Hanya keheningan, hanya batu nisan, hanya kematian yang membungkus segalanya. Bayangkan jika itu yang terjadi. Apa artinya? Artinya, iman kita menjadi sia-sia. Segala yang kita percayai hancur. Segala nyanyian, doa, dan air mata tidak berarti. Kita menjadi seperti orang-orang yang menggenggam asap, mempercayai ilusi. Kita telah menaruh hidup pada seseorang yang tidak pernah kembali. Kita memanggil nama yang tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Kita menyembah pribadi yang, jika tidak bangkit, maka hanyalah seorang manusia biasa. Bahkan bisa dikatakan penipu. Lebih parah dari itu, kita masih hidup dalam dosa. Tidak ada penebusan, tidak ada pembenaran, tidak ada pendamaian. Salib tanpa kebangkitan hanyalah instrumen penyiksaan. Itu bukan altar penebusan surgawi. Itu hanya kayu keras yang menelan tubuh Yesus tanpa arti kekal. Tanpa kebangkitan, dosa tidak dikalahkan. Rantai kutukan tetap mengikat leher manusia. Neraka tetap menanti. Tidak ada penghapusan pelanggaran. Tidak ada pemutihan kesalahan. Kita tetap terhilang, dan kita berjalan menuju kebinasaan tanpa harapan. Tanpa kebangkitan, hidup kekal hanyalah khayalan manis. Tidak ada surga. Tidak ada perjumpaan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Kematian menjadi pintu tertutup yang tidak bisa dibuka. Kita hidup, lalu mati, lalu hilang. Tidak ada kota mulia. Tidak ada mahkota kehidupan. Tidak ada rumah Bapa. Tidak ada terang kekal. Dan lebih mengerikan lagi, jika Yesus tidak bangkit, maka Ia adalah pembohong terbesar dalam sejarah umat manusia. Semua yang Ia katakan tentang dirinya, bahwa Ia adalah anak Allah, bahwa Ia akan bangkit pada hari ketiga, bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, semuanya dusta. Ia bukan Tuhan, Ia bukan juru selamat. Ia hanya manusia biasa yang mati mengenaskan, sama seperti pendiri agama-agama lainnya, mati dan tetap mati. Jika Yesus tidak bangkit, maut menang, iblis tertawa puas bersorak-sorai penuh kegembiraan. Dosa berjaya dan bertindak sesuka hatinya, dan dunia tetap berada dalam gelap, tanpa cahaya pengharapan. Bayangkan, gereja-gereja menjadi bangunan kosong tanpa makna. Khotbah-khotbah hanyalah sekumpulan kata yang memotivasi tanpa kuasa. Doa hanyalah gema dalam kehampaan. Pengorbanan para martir menjadi sia-sia. Dan kita menjadi orang-orang yang paling malang di antara semua manusia, karena menaruh harapan pada Mesias yang ternyata gagal. Tapi, puji Tuhan, segala kegelapan itu tidak menjadi kenyataan. Fakta sejarah, nubuatan Alkitab, kesaksian para saksi mata, dan kuasa Roh Kudus bersaksi, Yesus tidak tetap di dalam kubur. Ia bangkit. Kubur kosong, batu terguling. Ia keluar dari maut sebagai pemenang agung. Ia hidup selama-lamanya. Kebangkitan Yesus memberi kita makna yang jauh lebih dalam daripada yang bisa kita bayangkan. Kebangkitannya tidak hanya sekadar peristiwa sejarah. Ini adalah kekuatan yang mengubah segalanya, yang membawa hidup baru bagi setiap orang yang percaya. Yesus yang bangkit bukanlah Yesus yang mati,
tetapi Yesus yang hidup dan terus hidup, yang memerintah dengan kuasa yang tidak terbatas. Kebangkitannya membawa kita dari kegelapan menuju terangnya yang tak terpadamkan. Kebangkitan Yesus memberi kita kepastian bahwa segala yang kita alami, segala penderitaan dan tantangan hidup ini tidaklah sia-sia. Karena kebangkitannya, kita tahu bahwa hidup kita memiliki makna yang lebih besar dari sekadar waktu yang kita jalani di dunia ini. Segala pengorbanan kita, segala pelayanan kita, segala doa kita, semuanya memiliki arti kekal di hadapan Allah. Dan lebih dari itu, kebangkitan Yesus memberi kita harapan yang tidak dapat digoncangkan. Ketika dunia ini tampak penuh dengan kegelapan, ketika kita merasa lelah dan putus asa, kebangkitan Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Kita punya Allah yang telah mengalahkan maut, yang lebih besar dari segala masalah dan pergumulan hidup kita. Dalam Dia kita bisa menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan dan pengharapan yang tak terpadamkan. Kebangkitan Yesus juga mengingatkan kita akan janjinya untuk mengubah dunia ini, untuk mengalahkan segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan. Hari ini, kita tidak hanya merayakan kemenangan pribadi Yesus, tetapi juga kemenangannya atas segala kuasa kegelapan yang masih berusaha menguasai dunia ini. Dan ketika kita hidup dalam terang kebangkitannya, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya di tengah dunia yang membutuhkan harapan dan pertolongannya. Dan karena Ia hidup, iman kita memiliki dasar yang tak tergoyahkan. Pengampunan kita sah dan nyata. Harapan kita bersinar dalam gelap. Dan hidup kekal bukanlah ilusi, tapi warisan yang telah dijanjikan bagi mereka yang percaya. Kebangkitannya adalah meterai surgawi, bahwa salibnya telah menang, bahwa darahnya tidak tumpah sia-sia, bahwa dosa benar-benar telah ditanggung, bahwa maut telah dikalahkan, bahwa setan telah dipermalukan, dihancurkan, dan dirampas kuasanya. Dan karena Yesus bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan bersama Dia. Tubuh kita yang fana akan diubah. Kematian tidak akan memegang kita selamanya. Kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan dan kekekalan bersama Kristus. Jangan pernah hidup seolah Yesus masih di dalam kubur. Ia tidak mati, Ia hidup. Dan karena Ia hidup, hari esok penuh pengharapan. Salib bukan kekalahan, tapi kemenangan. Kita bukan pecundang dunia ini, kita adalah pewaris kerajaan kekal. Karena Ia hidup, maka dunia ini tidak bisa menghancurkan kita. Karena Ia hidup, maka kita tahu, akhir dari kisah ini bukan kematian, tetapi kemuliaan. Saudara-saudari terkasih, jika Yesus tidak bangkit, maka semuanya telah hilang. Tapi karena Ia bangkit, maka semuanya menjadi mungkin. Jangan pernah ragukan satu hal ini, Yesus hidup. Dan karena Ia hidup, kita pun hidup, untuk selama-lamanya. Jangan biarkan kebangkitan Kristus hanya menjadi kenangan sejarah yang jauh. Biarkan itu menghidupkan kita hari ini, membarui semangat kita, dan memberi kita kekuatan untuk hidup dengan penuh keyakinan, penuh iman, dan penuh kasih, sebagaimana yang Yesus ajarkan. Karena kebangkitannya, kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Yesus adalah kenyataan yang mengubah segalanya. Itu bukan hanya sebuah cerita, itu adalah kuasa yang bekerja dalam hidup kita sekarang. Marilah kita terus hidup dalam pengharapan yang diberikan oleh kebangkitannya. Karena Ia hidup, kita pun hidup, dan kita memiliki hidup yang tak akan pernah berakhir. Jangan ragu lagi, jangan takut lagi. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan semuanya, kematian, dosa, dan kuasa kegelapan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati penuh syukur dan kekaguman, memuji nama-Mu yang maha tinggi, yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kubur. Engkau adalah pemenang agung, dan kami bersyukur karena kebangkitan-Mu memberi kami harapan yang hidup, pengampunan yang sempurna, dan hidup yang kekal. Kami menyadari bahwa tanpa kebangkitan-Mu, segala yang kami percayai akan sia-sia. Namun karena Engkau hidup, maka hidup kami memiliki makna yang abadi. Terima kasih Tuhan, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu,
kami mendapatkan kemenangan atas dosa dan maut. Kami yang dulu terikat dalam kegelapan, sekarang diterangi oleh cahaya kemuliaan-Mu. Kami yang dahulu hidup dalam keputusasaan, kini memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan. Kami yang dahulu berjalan dalam kehampaan, kini menemukan tujuan hidup yang sejati di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa agar kebangkitan-Mu tidak hanya menjadi kenangan sejarah, tetapi menjadi kekuatan yang mengubah hidup kami setiap hari. Biarlah iman kami semakin kokoh di dalam Engkau, dan biarlah kami hidup dengan penuh keberanian, penuh pengharapan, dan penuh kasih, karena Engkau yang hidup ada di dalam kami. Kiranya hidup kami mencerminkan terang-Mu, dan menjadi saksi yang hidup bagi dunia yang membutuhkan harapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, agar setiap hati yang mendengar firman-Mu hari ini diubahkan oleh kuasa kebangkitan-Mu. Biarlah setiap orang yang merasa terbelenggu oleh dosa, yang merasa kehilangan arah, yang merasa hancur dan putus asa, menemukan penghiburan dan kekuatan dalam kenyataan bahwa Yesus hidup, dan karena Dia hidup, kita pun hidup. Kami memohon agar setiap pribadi yang mendengar pesan Paskah ini mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan yang hidup, dan diberi kesempatan untuk menerima kasih-Mu yang tak terbatas. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Tuhan, biarlah gereja-Mu menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi suara pengharapan bagi orang-orang yang terluka, dan menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang mencari keselamatan dalam Engkau. Berikan kepada para hamba-Mu kebijaksanaan, keberanian, dan kekuatan untuk memberitakan Injil Paskah ini, sehingga banyak jiwa yang dapat datang kepadamu dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia. Di tengah segala pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, kami berdoa agar kuasa kebangkitan-Mu turun atas setiap kehidupan, membawa perdamaian, rekonsiliasi, dan harapan baru. Kami tahu bahwa hanya dalam Engkau ada kedamaian sejati, dan hanya di bawah pemerintahan-Mu yang adil, kami dapat merasakan hidup yang penuh makna. Kami serahkan hidup kami kepadamu, Tuhan. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami mengandalkan kekuatan kebangkitan-Mu untuk memperbarui hati kami, memimpin langkah-langkah kami, dan menyertai setiap perjalanan hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau hidup, dan karena Engkau hidup, kami memiliki hidup yang kekal dan pasti tidak akan binasa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang telah Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih karena Engkau tidak hanya mati untuk kami, tetapi Engkau juga bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Kami memuji nama-Mu yang hidup dan mulia, yang tidak terkalahkan oleh maut, dan yang memimpin kami menuju kemuliaan-Nya. Semua doa ini kami naikkan dengan penuh iman dan harapan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika kita merenungkan kembali makna kebangkitan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa kebangkitannya bukan hanya sebuah peristiwa sejarah yang terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi sebuah kenyataan yang terus hidup dalam setiap hati kita, dalam setiap langkah hidup kita hari ini. Kebangkitannya adalah sumber kekuatan kita, harapan kita, dan jaminan bagi kehidupan kekal yang telah Dia sediakan bagi kita. Bayangkan, jika Yesus tidak bangkit, segala sesuatu yang kita percayai akan menjadi sia-sia. Iman kita akan kosong, pengampunan kita tidak ada, dan hidup kita akan berjalan menuju kehampaan. Namun puji Tuhan, kebangkitannya mengubah segalanya. Karena Dia hidup, kita hidup. Karena Dia bangkit, kita diberi pengharapan yang tidak pernah pudar, dan hidup kita memiliki tujuan yang kekal. Hari ini kita tidak hanya merayakan kemenangan Kristus atas maut, tetapi kita juga dipanggil untuk hidup dalam kemenangan itu. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi hidup dari kebangkitannya, untuk membagikan terangnya di tengah kegelapan dunia ini. Kebangkitan Yesus adalah panggilan bagi kita untuk hidup dengan penuh iman, penuh pengharapan, dan penuh kasih, menyadari bahwa segala yang kita lakukan dalam nama-Nya tidak akan sia-sia. Jangan biarkan dunia ini meredupkan semangat kita. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menggoyahkan iman kita. Karena kita tahu Yesus hidup,
Dan karena Dia hidup, kita tahu bahwa hari esok penuh dengan pengharapan. Meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, kita tetap berjalan dalam terangnya, dengan keyakinan bahwa Dia yang mengalahkan maut akan senantiasa mendampingi kita. Jadi marilah kita hidup dengan penuh sukacita dan semangat, karena kebangkitan Kristus telah membuka jalan bagi kita untuk hidup dengan harapan yang tak tergoyahkan. Setiap hari adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan panggilannya, dan untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Kristus bukan sebuah cerita, tapi kenyataan yang harus kita ketahui dan kita kenang, dan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita tidak hanya menantikan hidup yang kekal di surga, tetapi kita juga dipanggil untuk membawa hidup kekal itu ke dalam dunia ini melalui perbuatan kita, kata-kata kita, dan sikap kita. Karena Dia hidup, kita juga hidup, dan kita dipenuhi dengan pengharapan yang tidak akan pernah mati. Mari kita terus berjalan bersama Kristus dalam kemenangannya, yakin bahwa Dia yang bangkit dari kematian akan terus menyertai kita hingga akhir zaman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga damai sejahtera dan sukacita kebangkitan Kristus senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan membagikan video ini kepada orang-orang terkasih, agar lebih banyak jiwa yang dapat merasakan kasih dan pengharapan yang hanya ditemukan dalam Kristus. Jika Anda belum berlangganan, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan firman Tuhan dari kami selanjutnya. Mari kita bersama-sama menjadi saksi hidup dari kebangkitan Yesus, menyebarkan terangnya ke seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua, sekarang dan selamanya. Shalom.